Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, sahabat Korem dimanapun berada, yang saat ini menyaksikan tayangan podcast Kisah Nusantara. Kembali jumpa dengan saya Sersan 2 Budiono Prasetyo dari podcast Kisah Nusantara. Kali ini di podcast Kisah Nusantara akan menghadirkan seorang yang sangat luar biasa. Menjadi prajurit yang berprestasi itu merupakan kebanggaan satuan dan keluarganya. Dan alhamdulillah telah hadir di podcast Kisah Nusantara seorang yang sangat luar biasa, prajurit yang mengharumkan nama Angkatan Darat khususnya bisa mencapai prestasi nasional ataupun internasional. Kita sapa seorang prajurit dari Kodim 0801 Pacitan, Pelda Arianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kisah Nusantara Korem 081 di Rot Sahajaya. Bang Arianto, ini tadi dari Pacitan jam berapa? Alhamdulillah, pagi tadi kita habis subuh berangkat langsung tancap gas Mas ya. Langsung tancap gas menuju. Harusnya sampai sini sudah jam 8, waktu apel pagi sudah sampai, ternyata dinamika di lapangan berkata lain. Tetapi kita sangat bersyukur Bang Arianto sudah sampai di sini bersama kita semuanya, sahabat Korem dimanapun berada. Bang Arianto, siap. Kalau kita melihat di meja podcast Kisah Nusantara ini ada rentetan ya, bahkan puluhan. Mungkin kalau ditaruh di sini semuanya mungkin tidak muat. Nah, ini ada beberapa saja yang disajikan untuk teman-teman sahabat Korem dimanapun berada bisa melihat medali-medali prestasi dari Bang Arianto. Bang Arianto, Bang Arianto ini kan juara menembak tingkat nasional ataupun internasional. Mengapa sih Bang Arianto memilih lomba menembak sebagai hobi, sebagai sarana, dan menghantarkan Bang Arianto menjadi seorang petembak yang ulung kan gitu? Terima kasih Mas Bukti. Boleh mungkin saya perkenalkan diri dulu ya? Iya betul sekali Bang Arianto. Terima kasih atas waktu yang diberi kepada saya. Yang terhormat Bapak Komandan Korem 081 Dirut Sahajaya, Bapak Kasrem beserta jajaran, kemudian juga kepada Bapak Dandim dan Ramil Pacitan, karena tanpa izin beliau saya juga tidak sampai di sini Mas. Iya. Mohon izin saya perkenalan diri singkat dulu. Nama saya Pembantu Letnan 2 Arianto. Saya lulusan Secaba PK tahun 2002. Lulusan Bintara PK Jember Mas waktu itu ya. Di Jember ya. Ya, Jember. Kemudian kebetulan saat ini saya dinas di Kodim 0801 Pacitan sebagai Babinsa di Koramil 10 Punung. Sebenarnya dulu itu ini cerita zaman dulu Mas ya. Iya. Pada saat tahun 2006 itu setelah saya pulang. Kebetulan saya penempatan pertama kan di 500 Rider Mas ya. Iya, Surabaya berarti Surabaya. Ya. Setelah tugas di Aceh, kembali ke Mako di Surabaya. Iya. Kan junior itu kan kerjaannya cuma kurve Mas. Nah, itu kan. Bener, junior itu kerjaannya kurve siang sore kurve. Iya. Kebetulan waktu itu kan batalion kita itu berhadapan dengan Perbagin Mas. Lapangan tembak Perbagin Jawa Timur. Oh, kita berhadapan. Jadi sering sekali kita dimintai bantuan untuk baik itu kurve ataupun membantu ada perlombaan di sana. Pembersihan gitu ya. Pembersihan ya. Awalnya itu. Di situ saya melihat penembak Perbagin ini kok enak sekali gitu. Penembaknya enak sekali. Habis latihan atau perlombaan dia makan-makan. Tekad saya tuh hanya satu, saya pengen makan enak di situ. Jadi motivasi saya pertama itu bukan pengen jadi atlet, bukan, tapi pengen makan enak, pengen makan makanan yang enak yang akhirnya mengantarkan Bang Arianto menjadi petembak ulang, menjadi seorang atlet yang sangat luar biasa. Awalnya itu hanya pengen makan enak saja itu. Ya mungkin maklum ya, namanya prajurit masih baru itu kan kita tidak bisa bebas untuk makan. Iya. Harus ada aturannya itu. Kebetulan di Perbagin itu kok enak sekali, makanannya enak-enak gitu. Akhirnya saya punya motivasi bagaimana caranya saya bisa makan enak seperti beliau-beliau itu yang di sana itu. Petembak tersebut ya. Petembak ya. Kemudian rata-rata kan petembak Perbagin itu kan pengusaha, basicnya pengusaha. Kan notabene itu orang kaya-kaya semua itu. Betul sekali. Makanya mungkin sedikit sekali lah saya untuk bisa menjadi seorang atlet itu. Karena melihat Perbagin sendiri kan memang peralatannya mahal, serba impor semua. Sekali. Termasuk pelurunya juga mahal Mas, impor. Jadi mungkin
dalam benak saya tidak mungkin lah saya berarti terlintas apa iya kan gitu kan? Iya. Tetapi apa iyanya terjawab saat ini Bang Arianto menjadi seorang juara. Alhamdulillah. Gitu. Akhirnya kesampaian juga makan enak itu. Jadi pada suatu saat itu waktu itu ada lomba ya, lomba Piala KONI Kota Surabaya, Mas. Iya. Itu tarafnya internasional. Nasional tarafnya. Di situ saya melihat banyak-banyak penembak, di situ saya melihat, saya kan bagian kurve itu. Jadi tiap selesai kurve, saya punguti peluru-peluru itu. Kan banyak yang bercecer di bawah lantai itu kan. Sebagai kenang-kenangan dulu ya. Sebenarnya pengen tahu aja itu sebelumnya. Saya punguti, saya kumpulin, saya bawa pulang. Nah, suatu saat itu terkumpul banyak di rumah saya, di mes itu. Dan setelah beberapa bulan, kan ada kejuaraan itu, kebetulan di Surabaya juga, hari ulang tahun Kota Surabaya waktu itu. Saya sampaikan kepada bintara pelatih saya waktu itu, Bang, mohon izin, saya bisa nggak ikut lomba nembak di Perbakin? Saya bilang seperti itu. Ada itu waktu itu Kapten Hirdawan. Maaf, sekarang kapten yang waktu itu masih Sertu, senior saya. Sekarang di Pendam, Mas. Oh iya. Itu bintara pelatih saya. Saya sampaikan, mohon izin Bang, apa bisa saya ikut nembak di Perbakin karena ada lomba di sana. Karena sebelumnya kan saya tahu, oh nembak seperti itu gitu. Iya. Memang kamu punya duit waktu itu. Nah, gitu disampaikan, punya duit, punya peluru. Itu Perbakin itu peralatannya mahal-mahal. Siap, mohon izin saya punya peluru Bang. Untuk duit nanti bisa lah saya utang koperasi ya. Akhirnya saya dibawalah ke Mako, waktu itu ada Pak Budi Sworo, waktu itu jabatannya Dan Simayon. Iya. Ya, Dan Simayon. Kita sampaikan di sana bahwasanya bisa nggak Arianto ikut nembak di Perbakin. Nah, terus senjatanya bagaimana? Nah, kan senjata kita tidak punya, Mas. Iya, belum ada ya. Nah, akhirnya dikoordinasikan, ketemulah sama pelatih di Perbakin itu. Kan ada pelatih di situ, namanya Pak Maulan waktu itu. Mohon izin Pak Maulan, seandainya ada anggota kami ikut nembak di sini apa boleh? Oh bisa nggak apa-apa. Yang penting pelurunya kamu beli, pendaftaran kamu daftar sendiri gitu. Iya. Nah, waktu itu kita daftar dan bisa ikut main, dipinjemin senjata. Saya latihan sekali 2 kali, besoknya tanding, Mas. Besoknya tanding, delalah kok juara. Nah, nomor 2 waktu itu. Lawannya kan sipil semua itu. Iya. Nomor 1-nya orang Surabaya, yang ketiganya orang Kediri kalau salah itu. Dia pengusaha semua. Dan saya yang tentara sendiri itu. Loh kok tiba-tiba saya lihat di rankingnya, nomor 2. Nah, awal mulanya awalnya itu. Awalnya itu. Jadi berawal dari pengen makan enak, tahu orang nembak kok enak sekali nembak itu. Akhirnya saya mencoba, ternyata nomor 2 saya waktu itu. Nah setelah itu mungkin ya waktu tanda tangan itu piagam itu kan? Iya, ada piagam itu? Iya. Kan waktu itu ketua Perbakinnya Jawa Timur itu Bapak Pangdam. Bapak Pangdam. Jadi mungkin waktu tanda tangan itu kok ada langsung melihat namanya nama ini ya. Dari 500 rider. Nah, mungkin sejak saat itulah saya dikasih surat perintah untuk mengikuti TC di Perbakin. Awalnya kelonggaran ya. Siap. Awalnya seperti itu. Sangat keren sekali, berawal dari ingin makan enak, akhirnya menjadi atlet menembak tingkat nasional ataupun internasional. Bang Arianto, semenjak Bang Arianto bergabung di Perbakin, sudah berapa torehan prestasi di raih Bang Arianto? Saya mulai kan menjajaki Perbakin tahun 2006, Mas. Waktu itu 2006 sampai saat ini sebenarnya masih sekali 2 kali saya masih ikut pertandingan. Masih ikut ya? Masih. Walaupun jabatannya seorang Babinsa masih ya, kita sempatkan. Masih titik bideknya titik kena kan gitu. Begitu Dandim mengizinkan saya berangkat gitu. Jadi saya mulai karir nembak itu tahun 2006. Waktu itu kan dikasih surat perintah itu masih kelonggaran untuk berlatih di Perbakin. Kalau nggak salah seminggu itu 3 kali waktu itu. Senin, Rabu dan Jumat waktu itu pagi hari. Jadi setelah apel pagi kita langsung berangkat ke lapangan tembak. Yang lain latihan, kita juga latihan tapi di lapangan tembak. Awalnya dari situ. Kemudian sampai berlanjut sampai saya pernah berangkat ke Jakarta. Waktu itu ada kejuaraan Kapolri Cup di Jakarta. Kebetulan saya juga alhamdulillah dapat juara. Iya. Nah, akhirnya sampai tahun 2008 tuh bisa mewakili Jawa Timur, Mas, dipercaya untuk mewakili Jawa Timur mengikuti PON di Kalimantan waktu itu. Di Kalimantan itu awal saya ikut PON, tingkat PON ya di Kalimantan. Tingkat nasional ya. Nasional. Eventnya PON kan. Lanjut lagi sampai tahun 2016 saya masih TC terus itu. Sampai 2016
Sempat saya menduduki peringkat 1 nasional. Sampai saya juga TC di Jakarta waktu itu jadi pelatnas. Iya. Dalam rangka menghadapi SEA Games. Menghadapi SEA Games di Palembang waktu itu. Ternyata saya waktu udah masuk pelatnas itu, kan ada di ranking terus Mas tiap hari. Betul, iya. Di ranking. Saya masuk ke lapis kedua. Lapis kedua, tapi berangkatnya ke Laos waktu itu. Tambah internasional ya. Emang nggak salah pikirin lah. Yang penting saya berangkat ke luar negeri. Kapan lagi kan bisa ke sana? Siap, saya pilih ke lapis 2 untuk berangkat ke Laos. Luar negeri. Gitu. Tahun 2015 waktu itu di Laos. Kebetulan ya tidak juara juga di sana. Saya peringkat 17 kalau salah di sana. Itu kejuaraan Asia Tenggara. Iya. Itu di Laos tempatnya tahun 2015. Setelah itu kembali ke Indonesia, ada seleksi Piala Panglima TNI. Iya. Piala Panglima TNI, saya ikut seleksi, ada kejuaraannya. Kebetulan saya juga nomor 2 waktu itu, nomor 2. Dan berhak untuk mewakili ke Brazil waktu itu, Mas. Ke Brazil. Iya. Tapi ternyata senjata yang kita gunakan itu tidak sesuai dengan standarnya yang di Brasil sana. Kejuaraan militer waktu itu, kejuaraan militer di Brazil. Ternyata tidak sesuai. Akhirnya kita juga pending, nggak jadi berangkat itu. Kita kan punya kaliber yang 762 itu, Mas. Iya. Nah, kaliber itu memangnya dipakai kaliber itu, cuman versinya kan lain. Kita kan versi untuk perang itu yang dipakai. Betul. Ya, ternyata yang digunakan di sana itu standarnya untuk perlombaan, jadi beda. Makanya tidak jadi berangkat waktu itu. Itu untuk karir sampai 2016, saya lanjut ke PON Jawa Barat. Saya ulang ya. Waktu 2012 itu di Riau, saya 2 medali emas itu di Riau. Di PON juga? PON juga. Kemudian 2016 di Jawa Barat, 1 perak, 1 perunggu. Setelah itu di Papua, kebetulan saya juga masih masuk Pusdalda Jatim untuk mewakili Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Waktu kemarin kan ada pandemi itu. Betul, ada pandemi, 2000 ya. Mundur. Nah, di antar jeda itulah kita terlena. Kita kan udah kembali ke satuan, ke Kodim waktu itu saya, Mas. Sudah di Kodim ya? Di Kodim ya, 2016 saya sudah di Kodim. Di sana tidak bisa latihan karena waktu 2020 itu kan ada pandemi itu. Betul. Ada pandemi, jadi kita vakum. Nah, dari itulah kita terlena. Biasanya tiap hari latihan, di situ tidak bisa latihan karena kena lockdown kalau salah itu. Iya. Akhirnya saat seleksi ke Papua, kebetulan di sana kuotanya terbatas, Mas. Semula itu 3 tim, kita udah masuk 3 tim ya. Iya, betul. 1 tim 3 orang gitu maksudnya. Nah, ternyata di Papua ada pengurangan kuota, jadi 2 orang, tiap tim hanya 2 orang. Akhirnya saya yang seleksi mundur. Yang mewakili Jawa Timur? Iya, yang mewakili Timur ada dari adik-adik saya itu malah, dari anak-anak SMA, lulus SMA kalau nggak salah itu. Nah, jadi yang paling tua sendiri lah itu waktu itu. Kemudian lanjut sampai terakhir kemarin kita nyoba-nyoba di Danjen Kopassus. Nah, piala terakhir saya yang paling gede ini saya dapatkan dari Danjen Kopassus itu tahun 2022 kemarin. Ini posisi sudah jadi babinsa ya? Sudah babinsa. Babinsanya titik kenanya sudah luar biasa kan gitu. Nyoba-nyoba aja kemarin tuh. Oh, ternyata kemampuan saya masihlah sedikit bersaing dengan adik-adik itu. Tetapi terwujud menjadi seorang juara. Ya, alhamdulillah. Bang Arianto, momentum-momentum yang sangat luar biasa ini tentunya ada kesan. Contoh, kalau seorang atlet itu pasti waktu bertanding dia mempunyai kemauan. Istilahnya kalau kita bilang, saya juara 1 untuk hadiah istri saya atau anak saya. Nah, dari prestasi-prestasi yang Abang torehkan dan raih ini, apakah ada yang momentum yang sangat luar biasa, yang sangat terkesan sekali? Berkesan gitu, Mas ya? Iya. Tentunya ada, Mas. Dari sekian pertandingan ini banyak sekali. Terutama pada saat saya ikut PON ya, tahun 2012 itu saya mendapatkan 2 medali emas, Mas. Waktu itu 2 medali emas ini rewardnya sangat gede sekali. Ya, sampai saya bisa bikin untuk nabung lah. Iya. Nabung. Dan juga untuk anak istri di rumah kan juga ada bagian itu. Jadi waktu PON tahun 2012 itu kebetulan saya mendapatkan 2 medali emas. Nah, itu ya itu rewardnya dari Pengprov itu dari Jawa Timur itu luar biasa. Itu yang paling berkesan. Nah, setelah itu adalah satu lagi itu waktu Kapolri Cup kalau salah. Baru kali itu saya itu megang dolar, Mas. Jadi Pak Kapolri itu setelah saya tuh memecahkan rekor, nah, dapatlah reward itu saya buka, ternyata sampai rumah isinya dolar. Jadi itu luar biasa, fantastis itu. Itu yang cukup berkesan bagi saya. Ya mungkin setelah itu
hanya kejuaraan-kejuaraan yang lain mungkin rewardnya juga biasa-biasa saja. Menyesuaikan gitu ya. Dari torehan ini kalau kita hitung di sini ini ada beberapa mungkin yang masih ada di rumah ataupun yang tidak terpasang di sini banyak. Jadi, Bang, sudah berapa medali yang didapatkan? Seingat saya Mas, saya ada 32 pertandingan saya itu. Cuman medalinya lupa saya. Banyak sekali yang jelas. Itu jadi setiap pertanding itu pastilah ada kita entah tim, entah perorangan itu pasti dapat medali itu waktu itu. Jadi saya pernah menduduki posisi itu paling atas. Paling atas sendiri. Indonesia pernah. Paling bawah itu juga pernah. Jadi kurvanya kalau kita grafik itu Mas, ada yang naik, ada yang turun sampai bawah. Itu pernah saya alami. Tapi tidak masalah, itu bukan pengalaman terbaik bagi saya. Ada saatnya lah saya menjadi yang paling atas dan ada kalanya juga saya sebagai juara yang terbawah. Waktu pertandingan ada kalanya seperti waktu itu. Waktu di juara yang terbawah kan tidak menyulutkan harus tidak, justru mungkin itu diingatkan lah saya mungkin kalau saya itu di atas terus mungkin akan menjadi sombong gitu. Lupa. Memang roda berputar itu betul, bukan kiasan saja roda berputar itu. Jadi ada kalanya saya paling bawah. Nah dari situlah saya mungkin akan lebih introspeksi diri. Ya. Pada saat yang paling bawah, inilah perasaan saya paling bawah itu. Nah, pada di atas mungkin lupa, ya. Iya. Sudah sampai waktu di grade paling bawah, barulah ingat, oh iya, berarti saya harus lebih bekerja keras lagi seperti itu. Mohon maaf Bang Arianto, ini kan ada 2 medali yang Bang Arianto pakai. Ini pasti dari sekian medali ini aku banget gitu loh. Iya Mas, ini jadi yang 2 ini yang paling favorit bagi saya. Pertama adalah waktu saya pertama kali mendapatkan medali emas di PON, yang kita kejar kan PON Mas waktu itu kan. Nah, PON kan karena mewakili masyarakat Jawa Timur. Nah, inilah salah satu medali saya yang paling membanggakan bagi saya. Kancah yang bergengsi ya? Iya, karena saya bisa mewakili Jawa Timur, bisa memberikan lah yang selama ini masyarakat support kepada saya dengan memberikan latihan, dana pembinaan. Dan ini wujudnya, saya bisa mempersembahkan medali emas untuk masyarakat Jawa Timur. Nah, teman-teman masyarakat Madiun, Jawa Timur umumnya ya, ini adalah salah satu atlet menembak PON Jawa Timur. Beliau adalah seorang Bapinsa yang berdinas di Kodim 0801 Pacitan. Itu satunya. Yang satunya lagi Bang Arianto. Yang satu ini event dari militer Mas ya. Militer. Kebetulan waktu itu kan ada lomba Piala Panglima TNI di Jakarta. Waktu tahun itu 2015. 2015. Sebelum kita ke seleksi itu. Nah, ini kan ajang seleksi juga waktu itu. Kemudian lawannya juga militer semua dari Angkatan Darat, Laut dan Udara. Waktu itu sudah di Kodim atau masih di Saya masih Satuan Tempur? Di Satuan, masih di Batalion. Batalion. Kemudian saat bertanding jaraknya kalau nggak 300 meter. Standar rifle ya, 300 meter kalibernya yang tadi saya bilang 762 itu, yang gede itu. Nah, kebetulan saya bisa mewakili Angkatan Darat, waktu itu kita juara 2. Nah, juara 2 di event 300 meter rifle. Keren. Yang Piala Panglima TNI Mas kemarin. Jadi 2 ini yang bagi saya cukup membanggakan. Satu sisi saya bisa mewakili masyarakat, satu sisi saya juga andil di Angkatan Darat. Angkatan Darat. Berarti 2 dunia, di sipil menjadi seorang juara yang betul-betul diperhitungkan, di militer pun torehan prestasi yang sangat luar biasa. Teman-teman sahabat Korem dimanapun berada, siapapun bisa menorehkan prestasinya. Kita terlihat seorang tentara bisa menorehkan prestasi di dunia sipil ataupun di dunia militernya. Bang Arianto, mungkin teman-teman ingin tahu ya, apalagi satuan tempur yang masih muda, siapapun lah di dunia militer ataupun orang-orang sipil, sebetulnya kiatnya itu apa sih? Apakah ada puasanya 1 bulan atau makannya mungkin menghindari ini? Tetapi kiat-kiat menjadi atlet yang berprestasi di perlombaan menembak ini. Sebetulnya itu tadi Mas, kembali ke motivasi tadi. Seperti tadi saya bilang kan, motivasi saya pengen makan enak tadi kan. Ada niat ya. Akhirnya kesampaian ternyata lewat atlet itu. Jadi motivasi itu yang paling penting.
Yang penting kita itu hidup punya tujuan. Iya, betul sekali, Pak. Jadi kalau kita ingin berprestasi itu minimal kan ada usaha. Usahanya itu panjang, tidak sehari 2 hari, itu melalui proses yang panjang. Bukan dadakan ya, melalui proses. Bukan. Jadi prosesnya panjang sekali. Kita persiapkan dengan benar. Kita juga olahraganya juga harus teratur, pola hidup juga teratur. Jadi semuanya serba diatur. Kita tuh ibaratnya hidup ini tidak normal. Maksudnya begini, tidak normal. Teman kita bisa main-main, gitu, bisa main ke sana kemari. Waktu yang ada kita pakai untuk latihan. Seperti itu. Jadi itu satu motivasi agar kita juga dapat mengejar tujuan kita. Demikian. Berarti dengan kekuatan motivasi, dengan niat yang kuat, betul, menjadi seorang juara yang berprestasi, mengantarkan Bang Arianto betul-betul meraih prestasi yang diperhitungkan di dunia menembak. Terbukti Bang Arianto raihan prestasinya sudah puluhan prestasi dan medalinya sangat luar biasa. Ya, alhamdulillah, Mas. Ya teman-teman, sahabat Korem dimanapun berada, saat kita mempunyai motivasi, kita mempunyai semangat, mempunyai niat, siapapun yakin akan meraih sebuah apa yang menjadi impiannya. Ini sudah menjadikan bukti nyata, real, dan ini pun kesempatan dari Bang Arianto sendiri yang sudah diberikan kelonggaran dari pimpinan. Beliau tunjukkan dengan prestasi yang sangat luar biasa. Bang Arianto, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita, sebetulnya ingin mengupas yang banyak sekali, tetapi karena memang waktulah yang akan memisahkan. Tetapi apa sih harapan Bang Arianto yang saat ini seorang Babinsa yang berdinas di Kodim 0801 Pacitan, harapan kedepannya? Iya, Mas, terima kasih, Mas. Untuk harapan saya selaku Babinsa, saya pribadi kan, kalau saya pribadi kan pengennya berprestasi terus, Mas. Ya, betul terus sekali. Tapi kan satu sisi saya juga dikasih dikasih tanggung jawab untuk menjadi seorang Babinsa. Saya berusaha bagaimana bisa mungkin saya kan jadi atlet nih. Iya, betul sekali. Tidak menutup kemungkinan warga saya ini ada yang berpotensi untuk bibit-bibit atlet nasional. Nah, itu terbukti, Mas. Iya. Jadi sejak 2016 itu saya pindah ke Kodim Pacitan itu, saya masuk ke salah satu desa jadi Babinsa. Di situ saya cukup prihatin. Pertama saya prihatin sekali karena di Pacitan itu kan wilayah geografisnya kan pegunungan, hutan. Iya. Banyak kan hutan, Mas. Dan di situ banyak satwa sekali, banyak satwa liar, banyak burung diantaranya. Nah, di situ saya prihatin, banyak masyarakat itu termasuk anak-anak itu masih usia SMP lah, itu bawa senjata. Nah, tetapi senjatanya panjang-panjang sekali. Saya itu di situlah saya melihat keprihatinan ya. Akhirnya saya bertekad bagaimana. Saya melihat potensi berarti orang Pacitan ini kalau saya ajak ke nembak prestasi sudah punya bakat, terarah sudah punya bakat. Nah, tahun 2016 itu panjang, Mas, ya. Jadi saya mulai pendekatan kepada masyarakat, saya ajak. Akhirnya tahun 2019 terbentuklah kita klub, ya. Waktu itu kan saya pulang kan seminggu sekali, teman. Kadang 1 bulan sekali baru pulang. Itulah saya memanfaatkan momen itu untuk merekrut masyarakat dan warga-warga sipil ini yang punya senjata ini, yang hobi nembak ini, untuk saya alihkan ke prestasi. 2019 kita terwujud, saya bikin klub, itu ada ratusan orang itu. 2019 sudah merekrut ratusan orang itu saya rekrut, termasuk dari bapak-bapak, dari anak-anak itu. Saya jadikan satu klub. Semakin lama semakin berkembang klub ini, Mas. Semakin berkembang. Akhirnya saya laporan kepada Pak Dandim waktu itu. Mohon izin kemudian bagaimana kalau di Pacitan ini kita bentuk cabang menembak. Kita punya naungan di bawah KONI Kabupaten Pacitan. Karena kita melihat potensinya banyak sekali masyarakat ini yang hobi menembak. Dengan harapan kita alihkan ke prestasi. Kemudian waktu itu Pak Dandim setuju, Mas. Letkol Lawitang setuju. Beliau juga jadi ketua umumnya. Saya pengurusnya di situ. Jadi pelatihnya di situ. Sampai sekarang itu masih terus. Jadi regenerasi kita bagus. Setelah Komandan 1 udah pindah, jadi kemudian berikutnya otomatis masuk ke kedudukan Perbakin sampai sekarang. Dan respon dari pemerintah daerah pun antusias. Sebelumnya masih meragukan. Kan apa iya Pacitan itu bisa untuk nyetak atlet gitu kan. Nah, setelah kita poles, hasilnya kita dapatlah atlet itu
dari anak-anak usia sekolah itu Mas. Dapat membuktikan. Dapat membuktikan. Itu di tahun berapa itu? Kita bergerak 2019 sampai berjalan 2022 kan pandemi itu. Iya. Nah, setelah itu kita genjot lagi, akhirnya kita muncullah satu atlet itu. Ada berapa atlet? Bukan satu. Yang go internasional satu, cuman Go internasional. bukan go nasional. Oh, go nasional ya. Ada satu orang. Itu kebetulan cewek. Saya nemunya juga unik itu. Waktu saya ada kegiatan bedah rumah, waktu itu ada program bedah rumah itu. Iya. Ya, di salah satu desa itu kok ada ini anak perempuan kok bawa senapan itu, Iya. senapan angin itu. Akhirnya saya tanya, "Dek, kamu seneng nembak?" "Seneng, Pak." "Nembak apa?" "Nembak burung." Nah, itulah. Mungkin saya lihat itu berarti ada potensi anak ini. Ya udah, gak apa-apa. Kalau kamu seneng nembak, coba sekali-kali ikut saya ke rumah ya. Akhirnya saya bawa ke rumah, saya pinjemin senjata. Nah, dari situ terlihat potensi anak ini. Kebetulan anak yatim itu Mas. Iya. Anak yatim, dia kan ikut pamannya. Pamannya waktu itu kan punya senapan itu. Iya. Nah, di itu saya rekrut, saya latih. Akhirnya alhamdulillah saat ini bisa mewakili Pacitan, bisa memiliki Jawa Timur. Waktu itu ada kejuaraan daerah di Surabaya, kebetulan nomor 2 alhamdulillah. Selanjutnya ada Porpro, Iya. dapat medali emas. Dapat medali emas. Nah, terakhir kemarin saya ajak ke Kejurnas di Jakarta, hari olahraga nasional itu kan ada kejuaraan nasional. Iya. Saya ajak ke sana, alhamdulillah juga bisa nomor 3. Nomor Berarti 3. kan potensinya luar biasa. Sangat luar biasa. Lahir dari tangan dingin seorang atlet petembak yang lahir dari Pacitan. Ya, itu memang keluh kesah banyak Mas kalau itu. Memang selain prosesnya itu kan panjang kan. Iya. Ya, satu sisi saya juga harus Berdinas? bentrok dengan istri. Oh. Bentrok dulu dengan istri. Berarti menjadi seorang atlet petembak ada suka dukanya bersama istri ya? Jadi sejak saya mendirikan klub itu Iya. di Pacitan itu, kan kita tidak punya senjata waktu itu Mas. Kita minim sekali peralatan. Saya punya cuma satu, itu pun saya pakai itu. Kemudian setiap kita gajian kan yang merit kan istri ya. Iya. Maaf ini, yang merit mungkin juga Iya. sama kan? Sama. Jadi kalau kita dikasih bagian itu tiap bulan itu gajian itu, kok tiba-tiba seminggu udah habis. Nah, istri saya marah itu, seminggu udah habis. Dia nggak tahu kalau saya itu beli senjata. Jadi tiap gajian itu saya cicil untuk beli senjata, saya simpan. Nah, jadi makanya tiap bulan kok habis itu. Jadi 2 minggu gajian udah habis di dompet itu. Nah, itulah mungkin awalnya saya konflik dengan istri, tapi lama-lama juga ngerti. Lama-lama ngerti istri itu Mas. Berarti Mengerti dan bangga tentunya. iya, saya bisa untuk beli senjata untuk keperluan anak-anak sekolah ini. Jadi peruntukannya memang positif itu. Iya. Lama-lama ngerti juga dia. Dari perekrutan itu Bang, Iya, sudah sampai saat ini, iya. udah berapa yang Bang Arianto bina? Alhamdulillah mungkin kalau sampai saat ini banyak Mas ya. Cuman waktu itu kita kan presentasi ke sekolah-sekolah. Jadi setelah masyarakat sipil ini yang warga-warga masyarakat ini saya rekrut, nah kita bergerak di sekolahan. Nah, kita masuk ke SMP, SMA yang ada di Punung itu. Iya. Bahkan ada ya di Pacitan, di kabupatennya itu. Kita Iya. rekrut, kita kasih selebaran, kita presentasi ke sana. Nah, saya motivasi bahwasanya kalau kamu itu jadi atlet nembak, seperti salah contohnya. Iya. Kamu nanti akan mudah bagi yang mau masuk TNI mudah, mau masuk polisi juga mudah karena kamu punya sertifikat nembak. Alhamdulillah kita sudah meloloskan ada 3 orang Mas. Yang pertama sudah masuk TNI, Iya. yang satunya juga polisi juga dari mantan atlet kita. Oh iya. Nah, yang satunya ini yang terakhir ini dapat beasiswa masuk di UPN gratis ya. Dari Pemda ya. Kalau beasiswa itu biasanya kan dari kampusnya mungkin. Iya. Jadi dia tidak bayar sekolah itu, langsung masuk ke jurusan yang dituju. Itu juga dari prestasi itu. Oh siap. Dia bisa mewakili Jawa Timur kemarin, bisa mewakili Pacitan, mungkin dilampirkanlah untuk piagam prestasi. Akhirnya dapat rekomendasi kuliah gratis seperti itu. Luar biasa. Seandainya tepuk tangan yang meriah kan gitu. Teman-teman sahabat Korem dimanapun berada, khususnya anggota jajaran Korem 081 di Raja ya, prestasi itu dapat diukir dan seorang Babinsa pun bisa menjadikan masyarakatnya menjadi prestasi. Terakhir kali Bang Arianto, Yeah. mungkin kesan, pesan dan harapan perlu. Ya mungkin karena saat ini kan minim peralatan Mas ya. Iya. Saya sendiri juga lama-lama kobol-kobol juga itu. Bahasa Jawanya kan kobol-kobol itu.
Ya mudah-mudahan dari sini, dari pengalaman saya bisa saya tularkan ke adik-adik, dan juga kita sudah bisa buktikan. Mudah-mudahan ke depan peralatan kita ada yang mendukung, terutama dari Pemda kita, karena kita kan mewakili dari Kabupaten Pacitan, Mas ya. Iya, betul sekali. Di ajang-ajang nasional ataupun regional, ada Porprov itu. Mudah-mudahan dari ya sama ini sudah ada. Cuman kan dibilang cukup ya cukup, dibilang kurang ya cukup, itu aja. Jadi kita perlu peralatan pertama, kedua adalah lapangan tembak, Mas. Waktu itu kan di Kodim kan suasananya tidak mendukung. Iya. Karena kalau di Kodim Pacitan itu kalau musim hujan banjir. Oh. Jadi sawah itu lapangannya. Jadi saya alihkan ke rumah, di belakang rumah kebetulan ada lahan kosong, belakangnya gunung, itu sementara yang kita pakai untuk latihan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa membangun, mungkin dari Pemda ataupun dari pengusaha-pengusaha. Mudah-mudahan bisa mendukung lah. Ikut mensupport apa yang menjadi keinginan Bang Arianto untuk mencetak atlet-atlet menembak di wilayah Pacitan. Betul, karena memang wilayah Pacitan itu saya bilang tadi, Mas ya, banyak sekali pemburunya. Jadi dari hobi berburu itu kita pindahkan ke prestasi. Oh, siap. Jadi kalau kita fasilitas sudah ada kan otomatis, alhamdulillah sekarang ini udah 80% lah. Udah berkurang. Jika dengan ke Pacitan nanti mesti sudah tidak melihat lagi. Iya. Anak-anak itu bawa senjata berburu. Sekarang udah berkurang. Bawa senjatanya ke lapangan tembak untuk berlatih kan gitu. Kita alihkan ke prestasi. Ya. Terima kasih banyak Bang Arianto yang sudah berbagi sama kita semuanya. Semoga apa yang menjadi keinginan Bang Arianto untuk mencetak atlet-atlet menembak di wilayah Pacitan semoga terwujud, dan prestasinya Bang Arianto pun betul-betul semakin meningkat dan meningkat. Terima kasih banyak Bang Arianto telah hadir di podcast Kisah Nusantara pada episode hari ini. Terima kasih Mas Mufti. Sama-sama. Teman-teman sahabat Korem dimanapun berada, terima kasih banyak yang telah menyaksikan dan telah mendengarkan episode podcast Kisah Nusantara pada hari ini. Semoga ini menjadi motivasi kita semuanya untuk berbuat yang lebih baik dan tentunya berprestasi untuk satuan kita ataupun lingkungan masyarakat kita. Sampai jumpa, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa lain waktu. Saya Sersan 2 Budiono Prasetyo, mohon undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.